Shalom, selamat pagi. Sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita di hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh menjalani satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita awali pagi hari ini dengan memperhatikan Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman, Abraham dan juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena Abraham memandang Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Perjalanan Abraham dalam menantikan janji Tuhan, Tuhan menjanjikan bukan hanya tanah atau negeri bagi Abraham untuk ditinggali, tetapi Tuhan juga menjanjikan bahwa keturunan Abraham lah yang akan mendiami negeri itu, yang akan meninggali tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi permasalahannya adalah ketika Abraham dipanggil Tuhan, diminta untuk keluar dari tanah keluarganya, dari tanah Ur Kasdim. Abraham saat itu berumur 75 tahun dan tidak memiliki anak. Istrinya pun juga dikatakan sudah mati haid, sudah menopause, tidak mungkin lagi memiliki anak. Menanti janji Tuhan bagi Abraham bukan hal yang mudah, karena berbeda dengan kita hari ini. Mungkin kita memang juga tidak suka menanti atau menunggu, tapi kita bisa menanti karena kita punya keyakinan. Seperti ketika menanti orang tua yang berpergian, kita menjemputnya di bandara, stasiun, atau terminal. Kita punya keyakinan bahwa orang yang kita tunggu pasti akan datang. Ya, atau ketika kita pergi ke dokter, ya, kita ambil nomor antrian. Kita punya keyakinan bahwa dokter yang kita datangi adalah dokter yang punya analisa yang bagus, yang juga akan memberikan obat-obat yang tepat dan menolong kita untuk mengatasi masalah kesehatan yang kita miliki. Kita punya keyakinan pada dokter itu. Tetapi Abraham berbeda, ya. Tuhan menjanjikan keturunan, ya, tetapi pada saat itu Abraham dan Sarah belum punya anak sama sekali, bahkan mereka sudah sangat tua, ya, untuk bisa melahirkan. Untuk mungkin hamil itu bagi Sarah tidak mungkin. Beriman dalam penantian bukan hal yang mudah, tetapi Abraham dan Sarah diminta untuk beriman di dalam kemustahilan, suatu hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan meminta mereka untuk beriman, untuk tetap setia pada Tuhan. Ya, walaupun akhirnya dalam perjalanan sempat Sarah mengambil tindakan secara sendiri, mengambil inisiatif sendiri yang akhirnya juga merugikan dia, juga merugikan sampai hari ini masih terus menjadi permasalahan karena Sarah meminta Abraham untuk mengambil Hagar. Ya, akhirnya Hagar melahirkan seorang anak bernama Ismail. Dan akhirnya Hagar dan Ismail diminta pergi oleh Abraham. Ya, dan keturunan Ismail dan keturunan Ishak sampai hari ini masih terus berseteru, ya, di tanah Palestina sampai sekarang. Tetapi apa yang kita lihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham tetap menjalani kehidupannya dalam jatuh bangun. Ia tetap memandang pada Allah adalah Allah yang setia. Ia tidak tahu bagaimana Allah akan bekerja, bagaimana cara Allah akan memberikan keturunan kepadanya. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa dari keturunan Abraham dan Sarah itulah yang akan menjadi keturunan umat Allah. Dan terbukti, ya, ketika Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir. Ya, sudah sangat tua, 100 tahun. Ya, juga diperkirakan Sarah berumur 90 atau 91 tahun ketika melahirkan. Hal yang tidak mungkin, bahkan ketika Sarah mendengar perkataan Tuhan bahwa tahun depan kamu akan melahirkan, ya, Sarah sempat tertawa, ya, karena ngerasa lucu gitu. Aku sudah sangat tua, sudah nenek-nenek,
Apakah mungkin aku bisa melahirkan? Ya. Tetapi Tuhan berkarya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau beriman padanya. Ketika dalam kehidupan kita juga seringkali dihadapi dengan hal-hal besar, hal-hal yang kita pikir tidak mungkin. Tetapi marilah kita memandang pada Tuhan, Allah yang setia. Mungkin Allah tidak menjanjikan pada kita seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Kalau kita baca Ibrani 13, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dalam kondisi-kondisi sulit, mari kita melihat lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah kita Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, supaya kita semakin beriman padanya. Hari-hari kita saat ini juga dalam kondisi yang sulit, tetapi mari kita memandang pada Allah. Mari kita tetap setia kepada Allah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekarang bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita. Kita belajar dari Abraham ya, ketika Sarah punya inisiatif sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka terjadi masalah besar, bahkan masalah yang terus berlarut-larut. Mari kita tidak seperti kejatuhan Sarah ya, yang mengambil inisiatif untuk ambil jalur cepat, jalan tol untuk yang penting punya anak begitu. Tidak seperti itu, tetapi biarlah tujuan kita tuh adalah seperti tujuan Allah, menjalani proses yang Allah sediakan, yang Allah tunjukkan, yang Allah pimpin. Jalanilah setiap proses-proses yang ada. Tentu sulit ya, 1 tahun ketika Abraham dan Sarah menanti kelahiran Ishak. Kita kalau baca di Kejadian mulai 17, 18, 19, 20, 21, ada banyak kejadian ya. Sodom dan Gomora dihukum, lalu mereka mengalami kelaparan dan harus mengungsi ke Filistin ya. Ada jatuh bangun perjalanan, tetapi apa? Allah menunjukkan bahwa dalam keadaan manusia yang jatuh bangun, Allah tetap setia. Dan itu menolong Abraham untuk melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang selalu ada bagi umatnya. Dan biarlah ini menolong kita untuk boleh menjalani hari-hari kita. Kita mungkin ada sekarang banyak kesulitan ekonomi, kita ada kesulitan yang mungkin dalam keluarga, ada kesulitan apapun juga. Mari kita kembali memandang pada Allah yang setia, Allah yang memberikan yang kita butuhkan. Kuncinya adalah bagaimana kita tetap mau taat pada Allah, taat pada firman-Nya, melakukan kehendak-kehendak-Nya. Dan bila yang kita lakukan bukanlah inisiatif kita sendiri, tapi adalah pimpinan dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dan biarlah proses-proses yang ada membentuk kita, menguatkan iman kita, mendorong kita untuk semakin taat dan setia pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, bukan soal kesetiaan kami saja, tetapi kami juga harus memandang bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kalau Engkau mau bekerja, tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus boleh sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu. Biarlah yang kami harapkan adalah relasi kami dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh dekat denganmu sehingga kami mengerti rencana dan tujuanmu. Tolong kami untuk kami tidak menggunakan pemikiran kami yang terbatas, tapi kami mau berserah penuh pada pimpinan Tuhan, sehingga dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami boleh ya Tuhan melihat akan pertolongan Tuhan yang luar biasa, melihat akan kemustahilan-kemustahilan yang mungkin Tuhan adakan, sehingga menolong kami untuk boleh semakin kuat di dalam-Mu.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari-hari kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, jaga kondisi kesehatan kita, juga jaga kerohanian kita. Jaga iman dan jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.